Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog saya. Pada kesempatan kali ini kita mau berbagi tips tentang skill apa yang harus dimiliki oleh pedagang. Ada 3 skillnya. Oh ya, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena kita mau tembusin 1000 subscriber dalam bulan ini ya. Kita mohon like dan subscribe-nya. Terus jangan lupa dipencet tombol merahnya. Jadi sebagai seorang pedagang itu, yang pertama kita harus memiliki skill mampu menyediakan barang dagangan yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi kita tahu mana barang yang yang harus kita stok banyak, mana barang yang sebagai pelengkap seperti minyak, beras, gula, terigu, itu kita boleh stok banyak karena barang itu perputarannya cepat dan dia lama expired. Kalau sebagai pelengkap itu contohnya misalnya untuk kosmetik ya, hand body, bedak, sampo yang botolan ya, terus seperti Wipol, seperti Supersol, yang refilan itu secukupnya saja, tidak usah stok terlalu banyak. Untuk sabun-sabun itu sesuaikan dengan kemampuan kita untuk menjual ya, jangan kita stok terlalu banyak. Cukup kita beli misalnya 1 lusin, 2 lusin atau 1 dus ya, jadi kita harus tahu. Terus juga kita harus tahu di mana kita harus membeli barang ya. Barang itu apakah kita harus beli ke agen, atau kita beli ke distributor, atau kita beli ke Indogrosir, atau kita beli di Sales Kanvas. Jadi tentukan kita itu mau beli di mana. Kalau mau beli murah disarankan kalau baru buka toko itu beli ke agen. Otomatis beli ke agen itu kalau agen besar tapi tidak bisa beli eceran, semuanya harus kardusan. Kalau kita mau beli eceran kita bisa beli di Indogrosir. Di Indogrosir itu teman-teman kita beli kardusan bisa, beli eceran bisa, tapi kita harus pintar-pintar cari barang kalau di Indogrosir karena tidak semua barang yang jual di sana harganya itu murah karena mereka itu main sistem promo. Kalau yang promo murah, terus kita harus member. Kalau kita nggak member itu harganya mahal. Jadi kalau kita punya toko, punya warung, untuk awal-awal usahakan kita jadi member dulu, member merah itu, jadi harganya itu lebih murah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mampu mendisplay barang dagangan kita. Jadi di mana barang itu kita harus letakkan. Misalnya untuk mie goreng, produk Indomie kita taruh di mana. Untuk produk kamar mandi kita taruhnya di mana. Untuk minyak goreng kita taruhnya di mana. Untuk kulkas, minuman cup, jadi kita harus tahu ya menyusun barangnya, mana kebutuhan yang pokok yang pas moving, mana kebutuhan yang slow moving, karena itu penataan barang itu atau display itu mempengaruhi konsumen kita untuk belanja di toko kita ya. Yang awalnya dia mau belanjanya cuman beli minyak goreng, ujung-ujung dia beli mie goreng, beli sampo, beli kecap, beli susu. Nah itu mempengaruhi ya penataan itu. Jadi kita harus tahu ya teman-teman. Yang ketiga, ini yang paling penting ya, kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pedagang itu adalah kemampuan untuk menjual. Jadi sebagai seorang pedagang, pengusaha atau pebisnis lah, kita itu harus pintar menjual. Kalau kita barang berarti kita harus mampu menjual barang kita. Setiap barang yang kita jual itu usahakan kita mengetahui product knowledge-nya. Product knowledge itu maksudnya barang itu kegunaannya apa, manfaatnya apa, kekurangannya apa, jadi kita harus tahu. Jadi kalau ada konsumen yang nanya, misalnya begini, ada yang nanya, Mbak ini Wipol ini enak enggak kalau untuk ngepel lantai, kalau Wipol ini bagusan mana daripada Supersol. Kita harus tahu menjelaskannya ya. Oh ini Wipol ini bagusnya untuk karbol untuk WC, jadi bisa kita untuk membersihkan WC. Tetapi kalau untuk digunakan untuk pel
mengepel campurannya bisa juga, tapi alangkah baiknya kalau ibu mau pel pakai ini saja bu, pakai super pel, karena ini spesial untuk pel lantai pewanginya. Nah jadi kita harus tahu. Jadi kalau konsumen nanya, kita tidak boleh menjawab tidak tahu ya. Misalnya orang nanya, mbak, super pel ini kegunaannya untuk apa? Kurang tahu juga. Nah itu usahakan jangan seperti itu, karena kalau kita menjawab kita kurang tahu, pasti orang itu nggak jadi beli, pasti orang itu nggak bakal closing dengan kita penjualannya, karena yang menjual aja nggak tahu apalagi yang beli. Nah, jadi usahakan jangan keluarkan kata-kata nggak tahu. Jadi barang itu kita harus pandai merayu konsumen bagaimana dia agar membeli produk kita. Misalnya ini ya, saya ada ini ada deterjen Sahaja, ini produk Unilever. Kalau saya di konsumen yang mau belanja deterjen, kalau produk baru saya pasti tawarin. Misalnya mbak, ada daya yang 800 gram ada. Nah ini tuh, ini ada produk dari Unilever Sahaja, ini 800 gram juga, harganya 14.000. Enak, ini busanya banyak dan wangi. Ini kalau daya tadi ini harganya 15,5. Nah sementara ini 14.000. Karena ini produk baru, jadi otomatis di toko harus kita mempromosikan ya. Kalau kita nggak promosiin, siapa lagi yang mau promosiin selain yang punya toko? Atau kalau saya, kalau ada produk baru, saya harus coba, harus pakai. Kalau ini deterjen, saya pakai untuk cuci. Jadi saya tahu apakah busanya banyak atau busanya dikit, apakah dia wangi. Jadi setiap saya menjelaskan ke konsumen, saya tahu pembuktiannya. Karena konsumen itu sering nanya, apa mbak sudah pakai? Saya jawab sudah. Jadi itu ya, kalau kita bisa detail menjelaskan ke konsumen produk yang kita jual, hampir 90% dijamin dia pasti bakal beli. Dulu waktu awal keluar pewangi royal ya teman-teman, di sini Wings itu mungkin sekitar 3 tahun yang lalu kali ya, atau 2,5 tahun yang lalu, Wings baru mengeluarkan produk ini, royal pewangi. Dulu ini belum ada, orang-orang itu cuma taunya pewangi itu Molto, Downy. Setiap beli pasti mau Molto. Dulu karena saya masih beli sendiri, belum ada distributor Molto itu, jadi kadang sering kosong. Karena saya sudah kerjasama dengan Wing, saya ada parfum pewangi royal ini, jadi otomatis saya langsung membujuk dan merayu konsumen untuk beli royal ini dengan cara saya pakai dulu untuk mencuci di rumah. Kalau orang belanja ke toko saya, dia bilang mbak ada Molto, saya mau beli 5 renceng, saya langsung bilang ada, ini ada royal, ini isinya 14, royal ini isinya 14 ya. Kalau produk lain itu rata-rata isinya 1 lusin, 12 Molto, Downy. Kalau royal itu 14, harganya sama bu, 5.000. Lebih enak ini wangi dan isinya banyak. Ibu-ibu tuh langsung beli kalau dengar itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah jadi isinya itu satu renceng ini 14 piece. Keesokan 2-3 hari lagi dia langsung bilang, mbak kemarin parfum pewangi royalnya enak, isinya banyak, wangi. Nah, kan kita berhasil berarti merayu konsumen tadi. Tapi emang omongan kita itu tidak membohongi konsumen ya. Jelaskan saja apa keunggulannya. Seperti ini isinya lebih banyak dan harganya juga 5.000. Kita juga sudah pakai dan memang wangi. Jadi kita harus tahu ya, karena kemampuan untuk menjual itu adalah kunci utama kita sebagai pedagang atau pebisnis. Walaupun kita punya stok barang banyak, walaupun kita sudah menatah barang kita dengan baik, mendisplaynya dengan benar, tapi yang bagian kasir atau kita sebagai penjualnya nggak bisa melayani pembeli kita, nggak bisa mempengaruhi, nggak bisa merayu, otomatis penjualan di toko pasti sepi. Sebenarnya kemampuan untuk menjual ini mencakup banyak hal ya. Selain kita bisa
menjelaskan produk knowledge barang kita harus bisa juga melayani konsumen kita dengan baik ya. Kita harus ramah tamah, harus sapa dengan senyum, jangan cemberut ya. Jadi kita itu satu paket ya. Kalau punya usaha itu bukan hanya satu skill saja yang kita miliki atau 2 skill saja. Usahakan 3 skill yang saya sebut tadi berdasarkan pengalaman kami harus kita miliki ya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe.